Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, seluruh kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung dari pengajian kita halaman 14, masih baris ke-9 dari bawah ke atas. Dan menafikan, menolak bahwa ada bagi yang lain, menolak atau menangkis, menafikan ada selain daripada Allah sifat yang serupa dengan sifat Allah Ta'ala. Ini bicara tentang esa pada sifatnya Allah. Minggu tadi kita membicarakan yaitu tidak ada dua sifat. Allah itu tidak punya dua sifat. Wujud itu hanya milik Allah. Yang lain daripada Allah tidak boleh merasa wujud, tapi diadakan Allah. Arti wujud ada, yang ada itu hanya satu, yaitu Allah. Lain daripada Allah bukan ada, tapi diadakan Allah. Berarti dia bukan wujud karena asalnya tidak ada. Itu pelajaran minggu tadi. Tidak hanya satu, tidak ada dua. Satu itu hanya milik Allah. Tidak boleh yang lain daripada Allah mempunyai sifat tidak. Tidak boleh ada dua. Apabila dua syirik, itu panggilan orang tua tadi belajar ilmu tingkatan tinggi, tapi kada jadi randa. Itu gara-garanya tuh. Makanya tadi kan Ustaz Pak Soleh Rahman kita tahu sudah pengajiannya, ulun suka memang lewat maaf sudah mendengar sesuatu. Kalau saya sudah berangkat sasat saja. Tahun ini bulannya ada jadi. Ya Allah, sudah sasat tuh Ustaz Pak Soleh Rahman itu sasat mengadakan Nur Muhammad Madinah. Ya Allah, wujud tidak itu sedia, tidak berawal. Adil ia tidak berawal. Nur Muhammad berawal, bukan adil. Kalau sah mengajar berapa orang itu sah juga selesai. Tapi alhamdulillah hanya aja ditutup berapa. Ada boleh yang lain masuk di sifat yang dimiliki Allah. Tauhid ini apabila rusak, tasawuf rusak. Tauhid ini kalau rusak, fikirnya rusak. Ini keyakinan. Ayo, Bapak Ibu, kita bicara keyakinan di sini. Kada main-main. Pembicaraan kita ini kada main-main. Urut kalau tersalah, berapa orang yang Allah sesatkan? Apa kamu jawab lebih dengan Allah? Dewa ini, Pak Ibu, ini kepada hati-hati. Nah, sudah. Bapak yang kekal hanya Allah, lain daripada Allah semuanya binasa. Kita jaga kematian. Ingat dari kalau mati, seorang sudah mati. Nah, ada yang mati itu Allah Ta'ala, dia pokok. Siap-siapkan, persiapkan. Kita akan dijemput dimanapun kita berada. Karena semua orang tidak akan menghindari, tidak bisa menghindari yang namanya kematian. Silakan semua orang berusaha supaya sehat, tetapi itu hanya usaha ikhtiar. Mati itu tidak selalu sakit. Orang sehat pun meninggal juga. Karena kita sudah meyakini yang pokok hanya Allah, lain pada Allah, fana
binasa. Disitulah Pak Ibu muncul, kita dekat dengan Allah, kita mendekat terus kepada Allah, kita tertuju terus kepada Allah. Karena kita akan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu fungsi dari pokok. Mukhalafah terus, tidak sama, nggak bisa disama-samakan. Mukhalafah itu berbeda, Allah Ta'ala segala yang baru. Berarti hilang di otak, hilang di hati, memikirkan di mana Allah Ta'ala itu. Pokoknya kadang kala bisa samakan, kadang kala dibayangkan, kadang kala dibanding-banding, kadang kala diumpama misalkan Allah Ta'ala itu. Tugas beribadat selesai. Jangan membayangkan Allah. Debui kadang kala juga, kadang kala dibayangkan, dipaksa membayangkan. Ada kajian apa itu Pak Ibu? Memaksa, kadang kala dipaksa. Iya, awal surat. Ada batas-batasnya. Nah, selesai kita pembahasan masalah itu. Itu minggu tadi. Nih, pagi ini sambungannya. Dan menafikan, menolak bahwa ada bagi yang lain. Nah, kedua lagi sambungannya minggu tadi. Dan menafikan, menolak bahwa ada bagi yang lain sifat yang serupa dengan sifat Allah Ta'ala. Asa pada sifatnya Allah tidak boleh ada dua sifat. Karena sifat 20 itu hanya milik Allah. Ada boleh sifat 20 itu ada yang memiliki. Kemudian yang kedua, pagi ini pembahasannya, tidak boleh dan menolak yang lain bagi yang lain sifat yang serupa dengan sifat Allah Ta'ala. Merasa ada, jangan. Wujud itu milik Allah. Merasa berkuasa, jangan. Dia dikuasai Allah. Merasa berilmu, jangan. Ilmu itu sifatnya Allah. Malah merasa apapun yang kita kehendaki kita capai terus, jangan. Itu adalah miliknya Allah. Ayo menghati-hati. Merasa sugi, jangan. Itu ada di situ lagi. Ini sifatnya Asmaul Husna ada nih. Itu nih Asmaul Husna, nama-nama Allah. Ayo, ada bani. Merasa sugi, jangan. Itu titipan Allah. Aina muncul apabila merasa sugi, baik-baik. Muncul itu tuh mutakabir ini sombong. Sombong itu sifat Allah. Al-Aliyul Kabirul Mutakabir. Kalau ini mulai awal situ loh. Nah, dan ini mutakabir. Ada. Jangan masuk di situ. Orang-orang yang sombong dikeluarkan Allah dari surga. Iblis itu satu aja Pak Ibu, penyakitnya satu ya, sombong, keluar daripada surga. Nah, sudah masuk surga, satu ya penyakitnya, sombong, keluar daripada surga. Nah, kita belum Iblis masuk di situ ya, mutakabir. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nang hadir. Orang nang masuk neraka terutama Pak Ibu ada kanker. Orang masuk neraka itu ada penyakit kanker. Orang masuk neraka itu ada ginjal. Orang masuk neraka itu ada liver.
Orang masuk neraka itu kan sombong, orang masuk neraka itu kan iri dengki, orang masuk neraka itu kan buruk sangka. Sifat itu orang masuk neraka itu. Mudah-mudahan kita buang dari hati kita. Amin. Doakan ulun Pak Ibu juga. Mudah-mudahan kau membuang, karena ulun ini manusia juga. Kita pengajian sama-sama hendak mengamalkan tuh mutakabir. Jangan ada kita masuk di sifat-sifat Allah ini. Dan sifat Allah yang wajib kita ketahui 20, banyak lagi sifat-sifat Allah. Nah disebut kamalat kesempurnaan. Yang wajib kita ketahui hanya 20. Banyak lagi yang selain 20, tapi yang wajib kita ketahui yang lain daripada 20. Yang wajib kita ketahui hanya 20. Mutakabir, sombong. Kenapa maka orangnya sombong? Merasa suci. Dua penyakit. Nah bisa membuking orang ini masuk neraka. Kenapa? Merasa suci. Tadi ada gani mana ini. Tuh al-muliyum. Al-jami'ul muliyul mani'ullah. Ada itu. Itu orang asli itu kan, di atas asli itu, iyalah. Mata ulun masih melihat kan? Ini nggak usah punggi. Kalau usah punggi kita melihat. Nah, itu. Bapak Ibu, nampak benar. Jangan masuk kita di sifat-sifat. Kalau misalnya Rahman kan berbaik Rahim, sifat Allah Taala juga boleh. Tapi dalam meletakkan itu Allah Ta'ala pengasihan dulu, mama untuk orang itu pengasihan yang mama ulun. Semua makuitan kita pasti kasih sayang doang anak-anaknya. Itu bukan memiliki Pak Ibu. Allah meletakkan kasih sayang di hati kuitan kita. Berarti tetap bukan milik sendiri. Tapi ingatan kita Allah yang menitipkan ada rasa kasih sayang kuitan bahwa kita. Jangan dianggap apa dijodoh kuitan. Bapak Ibu, ada orang sariki lawan ya. Orang gue sibuk, gini orang sibuk sama-sama berkarir tinggi. Itu kan apa? Orang hendak manda kuitan kepada jodoh. Jangan. Anu boleh kada tahu sih anak berpanggilnya anak saya kedua ya. Pian kalau orang tua ini anak apa dijumpo kalau aku ini kan urus karena sibuk tinggi dulu kan. Solusinya cari pembantu. Itu aja kalau pengen boleh dari kesibukan menengok orang tua, pembantu cari yang punya sifat kasih sayang yang amanah. Maka berdua-dua ada apa-apa. Bini yang berkarya, prestasi yang bukan berkah. Mungkin seperti itu punya orang tua. Ngapain yang sukses dalam hidup? Orang yang durhaka orang tua. Jalan yang untuk masuk surga itu orang tua pian. Istri yang didik untuk bakti kepada orang tua pian. Karena pian anak laki-laki. Itu ingin. Jangan meletakkan pada jomblo. Pembantu laki-laki untuk bapak sampean, pembantu perempuan untuk ibu sampean. Gajinya perhatikan apa tugas-tugasnya. Anak guru kan guru, ini anak di pendidikan. Kalau anak pendidikan, kurang tuh yang pembantu membantu. Seminggu datang orang-orang, apalagi semua itu sudah belum cari pembantu itu tangguh, tapi gue mama baru ini untungnya upah nyarikan gitu, cari ya pembantunya nanti tulian. Ada apa? Cari di mana cari? Pilih guru lah, ya ada apa-apa. Tatamu, alhamdulillah, nang lalakiannya tutulian, nang bibinya tutulian, jangan tulis. Tutulian ada aja Pak Ibu, Allah Ta'ala sempurna. Nah, yuk.
Sempurna kalau itu. Mun kita menyambat tutulian itu kekurangan. Tuh, disapuakan pamamayan lawan tutulian. Sempurna enggak? Bisa Allah maha sempurna. Kitanya namanya baik sama Allah, makhluk Allah. Aku baik bukan menyambut kurang malah mungkin maka kurang di mana rahasia atau kurang luas. Nah, ayo Bapak Ibu. Alhamdulillah. Guru, kami nak bagaimana ke? Akur. Ada guru hajat kabul, akur. Di mana? Di rumah piang. Gitu. Ayo, insyaallah kita jam sama ya. Besok muncul baik hanya kalau masuk nang kuitannya nang pamaya itu bisa ada ya. Ada nang kursi udah seikong situ. Ya hanya Allah dan sini. Itu kesempatan yang bakti. Pak langsung belum main. Siapa ini? Ulun ceramah di sini pengaji ceramah di sini di mana gitu. Ya kok? Gitu. Maka itu terus tanda seru terus berandil. Nah, Pak pembantu datang, melihat lihat kurang nampak kayak kopi kan apa atau minuman untuk orang tua. Nah, aku sudah minum, kenapa kurang diurahkan? Jadi pembantu, apa? Bagus dia lah. Masya Allah, tiada ya Allah, dasar sempurna. Nah, kita tadi banyak kekurangan orang, ada kelebihannya. Allah. Nah, di situ ayo. Ini sifat-sifat kalau pengasih penyayangan, sifat-sifat elok, sifat-sifat pemurah, itu sifat-sifat Allah. Nah, orang yang pemurah ingat akan ini titipan Allah. Bukan merasa memiliki sifat pemurah, tapi Allah meletakkan. Orang alim jangan merasa alim. Merasa alimnya itu nggak salah. Kalau sudah merasa alim, memakai tidak sifat Allah. Tapi kurang guru yang menyambati si anu alim, kurang mengatakan dia bahwa sifat yang dipanggil orang itu milik Allah, bukan milik dia. Hanya titipan, bukan milik. Nah, kayak tukang parkir sama, ya kan? Tukang parkir itu dititipi bukan merasa memiliki, memang tidak. Nah, lalu kita di situ muncul syukurnya kalau sifat-sifat elok, kalau sifat-sifat keras, mutakabir, jabar, nah itu semuanya sifat yang dimiliki oleh Allah. Situ ada abor, nah ada situ al-mani, nah ada situ yang memudaratkan itu hanya Allah. Tidak dukun sampai ketemu para mayat dan sebagainya. Maka kita banyaklah berlindung dengan Allah. Ibu nyamannya. Tengok benar. Al-Mu'izz yang mulia, Al-Muzil yang menghinakan. Nah, itu guys yang memuliakan. Berarti mulia dimuliakan baik nampak titipan Allah ada di diri dia. Muzil yang menghinakan. Fir'aun jangan menghinakan Allah. Yang menghinakan itu Allah, berarti kita mencari jalan hina. Salah. Nah kayak Fir'aun, Raja Namrud, Abraha, itu tuh yang dihina-hinakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kita, jangan kita bakal lakukan seperti kelakuan mereka. Akhirnya mereka dihinakan Allah. Itu maksudnya, jangan aku jadi malu hina, nama hinakan akalnya Allah Ta'ala juga. Nah ini selalu dalam temakan orang. Ini selalu dalam tahuannya. Nah itu salah, baik pemakaian itu ada juga ilmunya. Nah coba kita lihat.
Nah, pelajaran kita pagi ini berarti tidak ada atau menafikan bahwa ada bagi yang lain sifat yang serupa dengan sifat Allah. Ada yang lain menyerupai atau memiliki sifat yang dimiliki Allah. Karena Allah Ta'ala tidak memiliki dua sifat. Allah ada, yang lain ada. Allah kudrat, ternyata yang lain kudrat juga ada. Ayo, ada dari itu. Itulah maksud Allah Ta'ala tidak punya dua sifat. Maksudnya kudrat Allah ada, kudrat yang lain ada. Tapi dulu kudrat yang lain itu Allah Ta'ala memberi kudrat. Karena mau masa berlepas sifat Allah tapi tidak orang lain. Nah nanti ini banyak juga pahaman kayak ini. Nah supaya nyaman memudahkan pahaman Pak Ibu. Ini jangan. Wayang itu bergerak, digerakkan oleh dalam. Tetap satunya sifat yang bergerak itu, namun menggerakkan itu tetap satu. Bergeraknya pada wayang itu menunjukkan pemilik yang menggerakkan itu adalah dalam. Sedikit pun wayang itu tidak memiliki gerakan. Nah, memang tidak. Berarti satu aja yang menggerakkan, yaitu Allah. Apa bukan dalam dulu? Orangnya dalam. Biar mana wayang bergerak, yang menggerakkan wayang bergerak dalam. Berarti wayang menunjukkan ada dalam. Nah, nyaman tersebut. Berarti dalam pemilik yang nampak gerakan pada dalam itu, apa pada wayang itu. Kemudian ketika kita sudah paham bahwa wayang itu tidak memiliki gerakan, yang bergerak itu, yang memiliki gerak itu adalah dalam. Nampaklah dalam ketika melihat wayang. Artinya lihat pian. Ingatan pian kuat dan yakin ada dalam. Di mana pian yakin hati pian ada dalam, padahal pian kadang melihat dalam karena nampak perbuatan dalam pada wayang. Namanya sudah. Kada boleh pian membayang-bayangkan dalam. Boleh. Tapi itu kenal boleh dalamnya siapa? Nah, itu masalahnya gitu. Itu jadi kata wayang lah. Muka Allah kata itu. Ini supaya memudahkan ingat. Mata lahiriah melihat wayang. Mata hati ingat dalam. Nah, nyaman sudah. Berarti sudah dua berfungsi, mata hati dan mata lahiriah. Nah, kemana mata lahiriah memandang, yang pian pandang itu adalah perbuatan Allah. Hujan, perbuatan Allah. Angin kencang, perbuatan Allah. Tiang sembahyang rukuk, perbuatan Allah. Nah, nyaman sudah. Ini Pak, jadi maling. Nah, rukuk salah deh. Alhamdulillah, salah. Itu salah sudah. Itu akan kita bahas nanti ibadahnya kita bahas pagi ini. Nah, berarti menolak dan menafikan bahwa ada bagi yang lain sifat yang serupa dengan sifat Allah Ta'ala yang dinamakan dia kampung fosil. Apa arti kampung fosil? Ada yang lain daripada Allah menyerupai sifat Allah
apalagi memakai sifat Allah, apalagi merasa mempunyai kekuasaan, apalagi merasa alim, apalagi merasa suci, apalagi merasa hebat. Bah, itu baik syirik seikungan Allah. Karena syirik itu anaknya di mana? Nah, yang ini namanya nabi dalam baik. Blokir. Berarti kalau orang tujuan ulun tadi alim, Allah nama alim makan, biar kayak alim. Hanya di titik pengetahuan pian itu diambil Allah sedikitnya, pian tak sama lihum. Ayo hadir. Jangan merasa berkuasa. Yang berkuasa itu Allah. Pian hanya di titik kekuasaan. Nah, namanya itu sifat yang membuat kita bisa mampu. Tapi kalau yang merasa aku alim, muncul kita sombong. Apabila merasa aku langsung gini, muncul sombong. Nah, dua sifat yang dimilikinya, yang sebenarnya itu miliknya Allah. Berarti orang ini maling. Sifat orang dipakai. Maling ada itu. Yuk berarti hati-hati nih, katanya ini bermunculan. Nah, kalau sudah Bapak Ibu kita paham bahwa tidak boleh yang lain daripada Allah memiliki sifat apalagi serupa dengan sifat Allah, lalu ada masuk ke hati kita sifat yang dimiliki oleh Allah, disitulah kita paham syirik. Syirik itu yang paling berat, syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Yang ini syirik jali itu kayak nampak, menggunakan patung, jelas sudah itu syirik, nampak benar sudah. Tapi kalau merasa alim, syirik, merasa suci, syirik, merasa berkuasa, syirik, hilangkan merasanya tuh menghilangkan yang ada di titik di amanah selatan. Nah, mudah-mudahan kawan nih. Nah, selesai. Nah, kita kaji masalah besar pada sifatnya, kemudian besar pada perbuatannya. Ada waktu lebih 10 menit. Kita sambung. Berarti kamu tasil pada sifat Allah tidak memiliki dua wujud. Nah, wujud itu hanya satu dari Allah. Yang lain tidak boleh memiliki wujud. Yang lain diadakan Allah. Itu namanya kamu tasil. Nah, itu istilah. Ini banyak orang yang maaf hadir. Ada orang tuh jadi guru, tetamu apa maksud guru ini asal pada sifatnya Allah, nah disebut kamu tasil pada sifat. Ulun bingung itu istilah, ada awal di luar kamus. Kamu sekali pakai itu guru baik. Kamu tasil pada sifat, tidak ada dua sifat. Allah punya sifat itu, yang lain punya sifat itu. Nah, menggerakkan wayang itu tetap dalam satu aja. Ada bunyi wayang yang bergerak. Wayang memang bergerak kalau kita lihat, tapi bukan milik wayang. Itu adalah yang ada pada wayang. Tidak. Tetap yang bergerak itu satu. Wayang tetap la haula wala quwata illa billah. Itu tuh harus kuat. Ada bunyi dua. Wujud tetap satu, Allah, yang lain tidak boleh. Sampai kudrat tetap satu, yang lain tidak boleh. Kalau lain Allah kudrat, kita kudrat juga. Tapi kudrat kita karena diberi Allah, ada boleh. Berarti berpacul, berlepas. Anda sambung saya sudah. Lepas pulang kudrat yang ada pada Allah kepada orang ini. Karena kudrat yang pada orang itu, karena diberi Allah. Diberi berlepas, berlepas kan dua pulang. Wayang tuh dalam berlepas ya apa? Wayang dalam berlepas ya apa? Napas pian kalau Allah melepas ya apa? Jantung pian kalau Allah melepas mengatur, ada mengatur jantung pian ya apa?
Nah, hati-hati kawakah kita menjauhi Allah. Sedangkan Allah selalu ngatur jantung kita, Allah selalu ngatur nafas kita. Kawakah? Berarti tetap yang mengatur itu satu, ada dua. Nah, berarti yang menghadapi jantung kita berdetak bukan kita, tetap satu. Siapa? Allah. Pin berjalan itu tetap satu yang mengawakan pin berjalan. Siapa? Allah. Nah, nyaman itu. Berarti pian yang berjalan, yang menggerakkan kaki pin berjalan siapa? Allah. Kemanapun arah berjalan, nang diridhoi Allah kan, nang dimurkai Allah kan. Nah, di situ berfungsi pulang syariat. Jangan kayak nama gue berjalan ke tempat maksiat. Ya Allah Taala jadi mengawarkan. Nah, ini gara-gara ada belajar syariat, ada belajar fikih, hancur. Padahal fikih itu Pak gue mengontrol rem untuk fikih. Lalu ketika berjalan ini perlu direm, nggak perlu ada apa? Nah, itu untuk fikih. Berjalan dan menjalankan Allah, berjalannya kemana? Fikih mainkan. Ya kan Allah Taala terus. Tabinya ada juga semuanya Allah, Allah aja. Sembahyang Allah, ada sembahyang Allah Taala juga. Ya kan? Karena Allah Taala di mana lagi? Ke surga Allah Taala di mana lagi? Allah Taala mana lagi? Ini dulu. Berarti tinggal pada sembahyang Allah Taala di mana lagi? Masuk neraka Allah Taala di mana lagi? Tinggalkan neraka. Seorang kesasar tidak. Sampai orang-orang di ketemu Allah lihat. Karena neraka itu Allah menghendaki kesalahan ada berlebihan. Padahal Allah melarang. Kenapa maka masuk? Bukan berlebihan. Nah, supaya cepat memaham. Ulun berisi dua diisi landing pisau lah. Nah, baik. Nah, ulun contoh apa? Nih pisau. Nah, ini pisau supaya cepat paham lah. Ini produk ulun pisau nih. Ini produk ulun pisau. Ada banyak produk. Milik ulun. Ini pisau untuk memotong iwak lah. Ini pisau ini untuk mencancang. Terlibar sedikit lalu ada pisau terlibar. Ada yang daging enggak. Nah, ini untuk memotong. Ulun mulai pisau ini. Ulun anak ini dijual ulun. Tujuan ulun ini untuk pisau mencancang daging. Ini pisau untuk mengiris bawang dan sebagainya. Seseorang membeli, digunakannya untuk bawang. Ini mencancang daging. Rindu ada belum? Oh, rindu ada. Rindu. Milik ulun ada. Milik ulun. Nang saikong nang ini membeli pisau untuk membunuh orang. Pisau itu produk ulun. Dia beli untuk membunuh orang. Rindu ulun bukan. Murka. Nama dulu saya. Murka ulun. Lalu ditangkap kepolisian. Nah, ditangkap polisi, ulun keinyakan. Ulun keinyakan. Iya. Nah, kalau ulun pernah menyuruhi, nah ini pisau bunuh tuh. Kayak itu kan, Allah Taala kayak itu kan, dicontoh kayak itu kan. Nah, kalau kayak itu Allah Taala. Kalau ulun maka itu berarti namanya pembunuhan berencana terlibat ulun. Nah, berarti ulun menjolimi, ulun menyuruh. Apakah Allah Taala menyuruh kejahatan? Tidak.
Allah melarang kejahatan. Nah, di sini gara-garanya kurang ada punya fikih, ada mau belajar ilmu fikih, langsung belajar ilmu tingkatan tinggi, rata-rata Pak Ibu orang belajar ilmu tingkatan tinggi, ada diperbuat dengan syariat disebut kafir zindik, ada merasa dia itu kafir, padahal orang itu kafir. Dalilnya man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin faqad tazandaqa. Siapa yang belajar ilmu tasawuf ada diimbangi dengan ilmu fikih, kafir zindik. Wa man tafaqaha bi ghairi tasawufin faqad tafassaqa. Siapa yang belajar fikih ada diperkuat dengan ilmu tasawuf, fasik, maksiat jadi Allah, pintar mempermainkan hukum. Kalau untuk pas panjang lebar pembahasannya, jamnya sudah pas. Harusnya lebih bekerja, ibu karena kalau kita bahas. Nah, ini masih lagi Pak Ibu karena kesimpulannya. Yang penting jangan kita masuk di sifat yang dimiliki Allah, karena sifat itu hanya satu yang memiliki, yaitu Allah. Kemudian ada boleh nambahin menyerupai dengan sifat yang dimiliki Allah. Merasa alim, hai orang alim, dia merasa alim sudah maksiat dia. Merasa suci, maksiat sudah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kita selamat semua. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita bahas lagi minggu depan kesempurnaan kesimpulan dan esa pada amal perbuatannya. Insya Allah kita sambung minggu depan. Mudah sehat, banyak umur, gaul hajat semuanya. Al-Fatihah. Iya kan Allah, iya kan. اللهم أنت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم ارزقنا ولجميع الحاضرين والحاضرات صحة عافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.